sini dia ada dan pelanggan dilarang memarkirkan sepeda lebih dari 1 hari ya. Dilarang menginapkan sepeda. Oke, jadi nggak boleh nginap ya. Jadi sepeda ini sendiri ini gratis teman, nggak dipungut biaya ya. Jadi kalau misalnya hilang, tanggung jawabnya diri masing-masing yang punya sepeda ya. Ini kita bisa perhatikan, mereka rata-rata punya pengaman masing-masing ya. Nah, bagus teman. Saya rasa harus ditambah lagi untuk kunci alarm ya. Oke ya, tadi saya jalan dari sana namanya. Tadi kita dari Blok G ya. Nah, gimana untuk Blok G atau Tanah Abang ini bisa rame, tapi untuk fasilitasnya nggak bagus? Ya percuma namanya. Ini kita lihat nih. Ini membahayakan banget ya. Kalau ada anak-anak kan bisa jatuh ya. Ini merusak citra dari kawasan ini. Jadi kalau misalnya kita pengen mendapatkan ekonomi sebanyak-banyaknya, harusnya untuk fasilitasnya harus diperhatikan ya. Nah, pokoknya dari sini ke sana itu ada yang keropos. Sama inilah pokoknya diperhatikan ya. Oke. Ini saya akan lewat dari sini. Siapa? Ya. Nah, ini saya akan bercerita ya tentang orang yang berjualan sini, tapi yang saya rasa udah mulai tutup ya. Ini pun lahan parkir teman. Tapi sebenarnya lahan parkir yang dikelola oleh masyarakat ya. Oleh ormas mungkin ya, pribadi lah pokoknya, yang nggak masuk ke pemerintah, dinas itu ya. Itu ada orang berdiri, nggak tahu itu orang siapa ya. Dari tadi dia memperhatikan saya teman. Jadi kalau di Blok M ini harus perlu hati-hati ya. Kita nggak tahu orang itu baik atau apa. Jangan-jangan kita bisa kena gendam gitu ya. Jadi tetap waspada. Ya, untuk di masa dari Bapak Sandiaga Uno ya, tempat ini juga udah direncanakan akan segera direvitalisasi ya. Ada hunian, tempat teman, untuk dagang ya namanya. Tapi ya sampai sekarang ya kayak gini aja terus teman. Orang yang jualan juga sudah banyak yang meninggalkan kios-kios di dalam. Dan tadi saya dari sana, tempatnya sangat kotor sekali ya. Bahkan food courtnya juga kotor. Tempat dapurnya itu kotor banget teman ya. Ini kita bisa perhatikan. Untuk ini juga rusak nih, jembatan penghubungnya. Bahkan juga jembatan yang di sana itu juga hilang ya, di belakang ya. Karena tempat ini sangat strategis banget. Ini ada stasiun di sini. Oke. Ini sekarang udah tutup ya. Sayangnya kita tadi udah terlalu banyak ngobrol-ngobrol kepada orang yang di sana ya. Saya nggak mau menunjukkan wajahnya teman. Yang pasti saya rasa dia orang penting ya. Nah, saya mendapatkan kabar dari dari mereka teman. Ini di over kapasitas namanya untuk orang yang jual sini ya. Harusnya 400-an ditambah lagi jadi 800-an lebih lah ya untuk orang yang jualan sini. Sama juga toiletnya juga berbayar sekarang. Warga sekitar juga teman, atau pedagang sini ya teman ya, dia juga dimintai untuk biaya untuk toilet. Tapi akhirnya untuk orang yang yang masuk ke toilet yang menggunakan misalnya buang air kecil atau buang air besar dimintai uang ya. Jadi menurut saya untuk PT Sarana Jaya itu ya selaku BUMD itu sangat banget teman.
memikirkan bisnis buat pribadi tapi tidak memikirkan para pedagang sini ya. Yang harusnya tempat ini akan dirawat selama 5 tahun teman-teman. Setelah 5 tahun ya sejak jembatan ini berdiri, ternyata sampai sekarang tidak ada namanya untuk itunya ya. Nah ini kita bisa perhatikan teman, ini tambahan ya. Nih, sayangnya mereka ini sudah tutup jam segini teman. Ini udah hampir jam 6 ya. Tadi kita kebanyakan berbicara teman sehingga kita tidak memerhatikan mereka berjualan. Nah yang pasti ini kita bisa lihat ya, ini dipaksakan untuk dijadikan tempat orang jualan ya, supaya meraup keuntungan lebih dari PT Saranajaya ya. Ini harusnya kan yang berjualan tuh di sini. Saya akan coba tunjukkan ya. Sini pun dia dipakai juga ya. Nah ini, waktu kemarin saya perhatikan ini nggak ada ya, tapi sekarang ada. Jadi untuk yang dikatakan orang di Blok G di sana itu benar ya. Ini dimanfaatin untuk mencari uang banyak ya teman. Dan biaya sewa sini pun 5 juta katanya ya. Saya mau nanya dulu, permisi Pak, apa benar Pak untuk biaya sewa sini 5 juta? Iya, tapi saya nggak kontrak sih. Oh nggak kontrak Pak ya, oke. Oke, saya udah pada tutup ya teman. Misi Bang, saya mau nanya Bang, ini apa benar Bang untuk ini harga sewanya 5 juta ya? Enggak, ini kalau ini mah enggak. Sewakan kalau ini. Yang mana tuh Bang 5 juta? Sewakan tuh yang depan sana. Oh yang depan sana ya? Oh depan sana teman katanya ya. Oke. Jadi depan sana Bang ya? Yang depan sana. Oh depan sana ya. Oh di sana. Undangannya udah pada apa? Udah pada tutup ya gitu ya? Iya. Oke. Ternyata di sana ya. Untuk orang yang tadi ngomong sana itu berarti ya agak salah ya. Tapi yang pasti mereka dari PT Saranajaya dia mencari keuntungan lebih. Oke, ini udah pada tutup. Jadi orang yang berjualan sini juga nggak bersedia ditanya-tanya sih. Nah ini ya, ini ditambah nih. Kemarin nggak ada ya orang menambah apa gantungannya sini untuk etalase jualannya. Sekarang ditambah ya. Dan sini ternyata untuk penerangannya kayak gini. Kalau mereka jualan sampai malam, saya rasa ini kurang ya untuk penerangannya ya. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana teman-teman? Apakah misalnya dilanjut jualan sampai jam 8 atau jam berapa? Ini gelap gak sih? Ini ada toilet. Ini toiletnya ada pembayaran ya. Pembayaran. Ya, semoga aja lah untuk pihak apa sendiri memperhatikan ini ya. Memang dari mereka sih sudah memberikan surat dan dewan juga sudah datang ya. Nah, dia membahas khusus untuk di kawasan jembatan ini memang bukan di Blok G sana ya. Tapi yang saya rasa namanya bentar lagi kan 2026 ya, sudah saatnya lah ya untuk Blok M ini jadi bahan perhatian ya. Nah ini ya, orang jualan intinya kayak gitu teman. Saya yang bertanya sih Bang, saya mau nanya Bang, untuk biaya sewa di sini berapa Bang ya? Biaya sewa di sini tergantung ya. Kalau Abang ini berapa Bang? Oh bosnya ya, nggak tahu Bang ya. Tadi soalnya saya tanya-tanya sana, wawancara sama orang di Blok G, katanya sini 5 juta, ada yang 5 juta katanya gitu harga sewanya. Kalau yang ini nih baru ya Bang ya, yang kayak di dinding-dinding ini ya? Baru ya? Ya benar, berarti ini benar. Oke Bang, makasih ya.
Jadi mungkin tadi saya tanya untuk orang-orang di sana yang jualan, kata di bagian belakang ya, untuk yang 5 juta. Dan untuk yang ini dipaksakan teman. Yang saya bilang itu aturannya 400-an orang, jadi ditambah 400 lagi, jadi 800. Nah ini tutup ya, dia nggak sampai malam gitu. Sayang banget teman. Banyak orang yang ngeluh ya, kenapa sih ini cepet banget ditutup jam apa itu ya, 18 lewat ini 3 ya, tutup ya. Padahal ini bisa teman untuk keberangkatan apa ya. Sayang banget langsung tutup ya. Harusnya bisa akses dari mana-mana, ternyata ini malah ditutup. Oke, yang pasti saya berharap semoga Tanah Abang ini berbenah lah ya. Terlepas benar atau tidaknya untuk bapak-bapak yang saya tanya tadi. Nah, kawasan ini kawasan tersibuk dan sangat strategis banget ya. Ini ada kereta melaju cepat, kereta bandara ya. Kereta bandara. Intinya kayak gitu. Tadi saya tanya, kayaknya ada beberapa orang yang nggak bersedia untuk diwawancara ya. Bahkan dibilang, yang tahu bos katanya gitu. Kayak menghindar gitu teman. Jadi ya, lebih baik kita diam aja ya. Yang pasti semoga untuk dari pihak gubernur sendiri memperhatikan apa ini Blok M ini ya. Blok apa nih? Tanah Abang ini ya. Pasar Tanah Abang. Saya malah bilang Blok M lagi. Ini ada petunjuk halte ke sana ya. Dan sini pun ya, sepanjang trotoar ini banyak orang jualan ya teman. Tapi sekarang udah tutup karena udah malam, hampir malam ya. Ini harusnya buka semuanya, tapi biasanya ini tutup juga nih. Masih kalau semakin malam nih ditutup ya. Ini karena apa? Sisa-sisa orang sama orang yang jualan masih ada di atas, jadi masih dibuka ya. Saya akan coba tunjukkan, ada pagarnya ya. Ini pun yang harusnya untuk tempat apa, malah dipakai buat ituan, buat jualan ya. Aturnya halte malah dipakai buat jualan. Nah ini ada pagarnya ya. Jadi kita jaga-jaga aja teman. Ini tutup nih, karena aja ya. Bahaya ya semuanya kalau misalnya tutup. Nah ini pun orang-orang yang jualan sini sudah mulai apa, bergegas pengen balik ke rumahnya. Nah sini ya, ada banyak sampah nih. Sini pun nih emang sering kali jualan situ. Sebenarnya nggak boleh jualan, tapi ya gimana lah ya. Dan di stasiun Tanah Abang ini sempat viral apa sepeda orang, dia apa di bawah orang ya, dia ngaku-ngaku dia pemilik sepeda itu, ternyata bukan. Dan padahal dia sendiri tidak mempunyai apa ya, kunci ya, kunci untuk membuka selang gembok sepedanya atau pengaman sepedanya ya. Saya rasa untuk PT KAI harus menyediakan rak khusus buat teman-teman kita pengguna sepeda ya. Ya menurut saya ngomong sendiri ya, security yang ada di sini dia lalai teman. Harusnya dia meminta untuk apa, foto dokumen ya namanya, menanyakan jangan asal mengasih apanya sepedanya ya. Memang orang tersebut yang mengambil sepeda itu dia sudah bertindak di mana-mana, di daerah mana lah, pokoknya adalah orang yang tahu lah ya. Saya lupa teman. Nah, sini banyak kendaraan.
kita bisa perhatikan di sini ya. Tapi khusus bus Transjakarta aja. Untuk Jaklingko dia tidak dikasih tahu ya untuk informasinya. Ini kita bisa lihat apa rute per rute, titik-titiknya ya dari busnya. Nah, ini kita bisa lihat teman. Itu masuk, kita bisa ngetap di sini, bisa ngetap di dalam bus ya teman. Nah, dikasih tahu juga ini kenaikan kemana gitu. Tapi kalau mikrotrans dia nggak dikasih tahu ya. Tapi mikrotrans itu bisa lewat juga, bisa naik di sini. Ini ada nomor 7 nih. Kita bisa perhatikan untuk rute mikrotrans di terjakarta.co.id. Kita nggak naik bus ini ya, kita naik kereta aja. Ya, ini Jalan Jati Baru. Jadi kedepannya kawasan ini akan jadi kawasan integrasi, ditambah dengan moda-moda LRT dan sana ada MRT ya, MRT Cideng. Barat Timur teman. Kalau nggak salah Medan Satria ya untuk tahap pertama, fase pertama ya, untuk timur barat itu. Nah, ini udah lama ditata. Ini khusus mereka mikrolet ya, mikrolet yang berhenti. Baja ini ada baja ini untuk apa transportasi online ada di sana kayak Grab, Gojek. Ya di sini tempat ini bagus sekali namanya. Kita bisa duduk-duduk nih. Tapi tentu kita jangan apa namanya melupakan untuk kebersihan. Kita harus perhatikan juga ya sampah-sampah jangan sampai berserakan. Nah ini tempat ini pun kadangkala sering saya perhatikan untuk jadi tempat kencing ya. Ini kotor banget nih seluruh nernya. Nggak tahu ini tugas siapa ya, tugas dari kawasan stasiun atau pasukan oranye ya. Tahu ya, pas ini kotor banget. Ini tempat parkir, tempat apa ya, dinas apa teknis. Sekarang udah bagus nih. Ini dibuat kayak gini ada membrane gitu. Ini tempat parkir sana. Parkir vertikal ya. Nah, pokoknya di samping dari gedung apa itu dinas itu. Nah, ini ada lahan parkir. Nah, sebelah sini ya. Ini ada taman-tamannya. Kita bisa perhatikan di sini dia ada tempat parkir sepeda. Jadi untuk mengambil ini tidaklah asal ngambil aja ya. Ya. Kalau menurut saya sih harusnya disediakan juga untuk tempat gembok yang apa, alat gembok yang itu teman, yang ada alarmnya ya. Nah, ini parkir sepeda. Parkir khususnya kayak gini aja ya. Tapi emang standarnya kayak gini. Tapi untuk stasiun sebesar ini harusnya nggak segini ya untuk tempat parkirnya ya. Kurang ini teman. Harusnya dibikin rak gitu. Parkir sepeda. Nah, sini ada ketentuan buat kalian yang mau parkir sepeda ya. Untuk kenyamanan dan keamanan, pelanggan wajib membawa kunci sepeda sendiri. Nah, sebelum meninggalkan area parkir, pastikan sepeda sudah terkunci dan terparkir dengan rapi. PT KCI tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan sepeda pada saat diparkir, dan pelanggan dilarang memarkirkan sepeda lebih dari 1 hari ya. Dilarang menginapkan sepeda. Oke, jadi nggak boleh nginap ya. Jadi sepeda ini sendiri ini gratis teman, nggak dipungut biaya ya. Jadi kalau misalnya hilang, tanggung jawabnya diri masing-masing yang punya sepeda ya. Ini kita bisa perhatikan mereka rata-rata apa ya, punya pengaman masing-masing ya. Nah, bagus teman. Saya rasa harus ditambah lagi untuk kunci alarm ya, biar aman. Ini taman ini mirip banget kayak taman di Manggarai ya, di apa stasiun Manggarai. Pokoknya sebagai konten kreator itu kita pede-pede aja namanya. Dan ini juga akan segera dibangun untuk tahap selanjutnya namanya, untuk proyek stasiun Tanah Abang ini. Ah ya, Tanah Abang ini ya. Ini tempat parkir nih. Nah, gedung parkir dinas. Ini kalau kalian pengen parkir bisa di sini ya. Sana ya gedung itu. Ini ada orang sekitar main-main.
Jadi keadaan di sini ini nggak terlalu macet ya. Biasanya macet banget teman-teman. Ini dia lancar nih. Jadi tempat parkir sepeda, jika kalian pengguna sepeda sehari-hari, misalnya untuk kerja, nah kalian bisa parkir di situ ya. Tapi itu masih sedikit sekali, saya rasa kurang banget ya. Harusnya dibikin rak gitu. Biar jangan terjadi lagi seperti yang kemarin-kemarin viral ya. Udah jadi ternyata untuk tempat gedung parkirnya. Ini kita bisa perhatikan. Saya akan coba masuk dari sini aja. Kita nggak masuk dari sini ya. Ini sudah hal yang biasa banget ya kalau kita lewat dari sini. Jadi kita muter dari sana aja. Oke. Ini tempat apa ojol. Jadi kalau kita ngomong kayak gini ya, kalau suara kita unik gitu, kita jangan apa teman minder ya. Kita itu unik. Jadi kita nggak usah perhatikan gubris kalau misalnya ada orang yang ngeledek-ngeledek kita ya. Namanya hidup itu kan saling berdampingan teman. Ada orang yang baik, ada orang yang rese, ada orang yang apa. Jadi kita tetap biasa-biasa aja lah ya. Oh, ini ada orang. Ini tempat parkir nih. Dibayar pakai uang elektronik ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Ini aman banget teman-teman. Sini. Ini jelas ya. Apanya kita bisa diukur lama kita parkir. Jangan menutupin. Ini pakai kartu ya, ini ada petugas parkirnya memperhatikan. Nah, ini harga parkirnya ya. Mobil itu. Untuk nginep, pasti kalian akan bertanya nginep berapa. Nah, ini yang nginep ya. Ada motor. Kalau jatuh mah bisa berabe ya. Oke, jalannya kayak gini. Kabarnya sih untuk daerah sana diperbesar jalannya ya. Berapa jalur? Ini 2 jalur jadi 4 jalur ya. Tapi nggak tahu kapan. Kalau ini mah cuma 2 lajur aja ya. 1 jalur, 2 lajur. Nah, ini selamat datang di proyek gedung parkir dikelola oleh PP. Wow. Ini bisa menampung banyak ini ya. Tapi masih belum bisa digunakan sih. Ini ada pagar-pagar proyek masih belum diresmikan mungkin. Ini kita bisa naik apa nih angkot. Ben Hill bisa ya. Roxy bisa. Nah, ada kantor pemadam kebakaran. Saya pernah jalan kaki sini ya, nyebrang sana tapi gagal karena ya HP saya rusak namanya. Sangat disayangkan sekali teman. Kepanasan ya karena ngecasnya nggak benar. Ini untuk mobil sini. Untuk mobil. Ada angkot lagi nih. Oh, lewat Tamrin City dia ya. Karet nomor 03A Roxy. Jakarta 1. Bagus banget ya slogannya. Ada bajai juga. Tapi kalau mau naik bajai kita harus bernegosiasi dulu ya. Jangan nanti kalau di pertengahan jalan kita kaget. Tempat parkirnya kayak gini ya. Tempat parkir mobil ya. Pemandangannya bagus. Tapi sini masih belum disiapkan untuk lift ya. Untuk teman-teman kita yang susah, yang lansia gitu ya. Ini kita bisa masuk ke stasiun. Stasiun baru ya. Tapi untuk pembangunan lama itu di jalur 2 lah, bisa ke jalur 2 ya namanya, ke arah apa Cikarang, Bekasi via Manggarai. Kita ini seandainya kalau dipakai buat kursi roda sih susah ya, tapi kalau untuk koper bisa. Bawa wangi-wangian orang China teman. Kalau saya cium ya. Nah, bagi kalian yang punya rumah di sebelah, oh ditutup, sayang banget namanya. Udah jam 6 ya. Udah jam 6. Jadi memang kalau malam dia ditutup ya. Sangat disayangkan sekali teman. Masih tutup. Oke lah. Saya kira udah berubah ya. Ternyata ditutup.
Ya masa ada security, tapi security nggak menjaga sini ya. So mereka takut. Emang kalau di daerah sini sih agak apa gitu ya, rawan kriminal. Teman. Kalau lihat dari daerahnya ya, agak serem gitu. Kayak nggak boleh masuk situ. Oh bapak ini capek. Ya itu saya bilang teman harus dibuat lift ya. Oke, ternyata masih ditutup. Saya lupa pula teman. Saya pernah lewat dari sini ya, tapi saya lupa jam segini ternyata ditutup ya. Ya, seperti yang saya bilang, orang di Jakarta itu pada apa sih namanya, apa namanya itu, individual ya. Jadi kita nggak berharap orang mau ngasih tahu kita namanya. Jadi jalan-jalan aja. Kalau kita disapa, ya udah kita sapa balik. Kalau enggak, ya udah masa bodoh ya. Oke, kita start lagi nanti setelah di sana. Oke, mungkin ini adalah part selanjutnya lah ya. Kita lanjut ke dalam teman. Jadi kalau mau naik itu mau masuk di lantai atas ya. Kalau bawah untuk keluar aja. Ini luas banget nih lobinya. Wow. Kalau kita lihat langsung ini lebih besar ya. Tapi kalau di HP ini kelihatan kecil teman. Oke, kita naik sini ada loket. Kita nggak pakai ini lagi ya, karena saya sudah pakai kartu multi. Bisa naik kereta, bisa naik LRT, bus, apa bisa mikrotrans, bisa. Tapi orang-orang masih ada menggunakan kartu khusus itu aja ya, khusus kereta. Tapi untuk BRT bisa teman, BRT maksud saya itu Transjakarta ya. Tapi Transjakarta yang di apa di halte ya. Kalau misalnya dari bus stop nggak bisa. Jadi kunci hidup itu yang melaju aja, lancar aja namanya. Kita nggak usah perhatikan orang-orang. Kecuali kalau dia nyapa ya kita sapa ya. Saya kunci hidup itu kayak gitu namanya. Kalau orang masa bodoh sama kita atau gimana, ya kita juga bisa ya memperlakukan mereka kayak gitu. Bisa pakai Go Transit, bisa pakai alat apa namanya, kiri step ya. Tinggal tap aja di sini. Tapi dari sana ya luar ya. Oke, saya akan lihat dulu untuk kawasan sini. Nah, ini dekorasi Natal kayak gini ya. Ada tempat duduk nih. Ternyata saldo saya tinggal dikit lagi ya. Nanti kita akan isi teman. 20 sih masih bisa ya untuk lanjut lagi nih transportasi lain. Ini kali ini kita akan lihat dulu untuk kawasan sini ya. Ini bagus nih. Jadi seandainya kalau misalnya tadi terbuka di bagian JP itu, kita bisa masuk dari sini ya. Cuman sayangnya jam 6 udah ditutup ya untuk ini akses ini, teman. Jadi bagi kalian misalnya naik kereta dari Tanah Abang, kita harus muter ya. Nah, kita harus lewat dari bawah, keluar, baru muter. Jika rumah kita di sana ya, sangat disayangkan sekali teman. Jika rumah kita di sana ya, sangat disayangkan sekali ditutup. Ini banyak banget orang-orang. Nah, kita akan menuju ke arah itu ya, Sudirman aja lah ya. Sebenarnya saya bisa teman untuk transit di jalur Bogor Line, tapi malas ya. Nah, ini saya akan coba tunjukkan. Ini ada wifi vending ya. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini masih ada area kosong. Bisa dimanfaatin lah ya. Dibuat event-event gitu, pameran-pameran ya. Beli-beli. Nih, wifi vending. Tunjuk arah stasiun nih ada. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini bisa kita perhatikan. 6 dan 5 nih. Itu untuk peron ke arah Rangkas Bitung, Serpong, Maja, ataupun Tiga Raksa ya. Ataupun 5 juga sama. Maja, Serpong, Rangkas Bitung, ataupun Tiga Raksa. Dan nomor 2, yang seperti saya maksud itu temannya, ini dia ke arah Sudirman, via Manggarai, Bekasi, Cikarang ya. Nomor 3, nah, ini jalur 2 ini di stasiun baru ya. Tapi dia menyatu juga untuk di jalur 3. Ini bisa untuk, ya sekalian ya,
pokoknya jalurnya satu, tapi pintunya dua-duanya bisa terbuka gitu ya. Jadi orang yang misalnya dari arah jalur 6 dan 5 dari Rangkas Bitung atau Serpong, Maja, Tiga Raksa atau lain-lainnya gitu, dia bisa langsung turun di pokoknya keretanya langsung ke jalur 3 ya teman-teman. Tapi tidak untuk penaikan juga untuk ke arah Rangkas Bitung, dia hanya penurunan aja. Jadi dari arah Rangkas Bitung itu kalian atau dari Palmerah atau dari mana, kalian bisa langsung langsung ke jalur ini namanya, pindah gitu ya, kereta yang udah standby di jalur satu jalur ya untuk 2 dan 3 gitu ya. Oke. Ini banyak sekali untuk informasi kita bisa lihat. Transportasi lanjutan, jadwal kereta ada, tarif juga bisa. Saya akan coba perhatikan ya, kalian kasih tahu lah pokoknya. Tapi dia nggak dikasih tahu ya untuk nomor-nomor busnya ya. Nggak dikasih tahu ya untuk ojek, tadi kita ada tunjukkan. Tadi kita ke arah JPO ini ya, JPO Kalibaru nih. Jadi sini ada kanal, ini ada jembatan juga untuk permukiman ke sebelah, gang apa lah ya. Ini jalan inspeksi Kanal Barat. Nah tarifnya 6.000 dari Rawabuntu ke Nah misalnya saya akan coba kasih tahu asal Tanah Abang, cari Tanah Abang ya. Ngelek ngelek lagi. Tanah Abang ya, ini Tanah Abang. Oke, Tanah Abang. Oke. Nggak bisa. Tanah Abang. RS. Tanah Abang. Tap. Nggak bisa ya. Harusnya bisa sih. Nih harus disentuh bisa ya harusnya. Taman Kota lagi. Ya ini kurang respon ya untuk layar tentunya. Nah udah. Tap. Kurang respon ya. Malah Taman Kota, oke lah, terlalu lama teman. Udah, saya malas ya. Kurang user friendly. Jadi masih nge-lag teman ya. Ini bisa untuk khusus disabilitas. Tapi kalau masalah kereta ini saya udah tahu teman ya. Pokoknya dari Tanah Abang ini ke arah Rangkas Bitung full ya, 10.000 teman. Rutenya jauh banget. Sini ada tempat duduk. Ini banyak ya sekarang bisa duduk ya, santai-santai. Bisa ngecas. Ini cepat banget teman untuk alat casnya ya. Ini ada toilet. Tempat musola pun ada. Ya saya perhatikan sini banyak orang yang duduk ya. Saya habis ini kemana ya? Kayaknya Sudirman aja teman. Saya penasaran ya. Kita ke Sudirman aja, jangan ke arah Kebayoran ya. Saya perhatikan banyak orang-orang yang duduk di emper. Kita ini untuk naik semua ya, sayang banget. Kita semua naik semua sini. Ini ditutup pula. Ditutup biar kacau banget ya. Tutup ya, harusnya bisa teman. Kok malah tutup? Oke lah, kita ke jalur 2 aja lah ya. Jalur 2 di sana. Jangan jalur 3. Ini banyak orang ya. Jalur 3 harusnya bisa temannya. Wow, hampir terjatuh. Saya akan coba videokan orang-orang ini. Banyak ya. Kita jangan sini, takutnya ntar marah orangnya.
Oke. Ya kita jalur 2 ini aja teman, nggak usah jalur 3. Tadi saya berpikir untuk mau ke jalur 3, ternyata jalur 3-nya nggak bisa. Jadi untuk ke jalur 3 itu kita di sini aja lah ya, jalur 2 ya. Nah ini ada lift, kita bisa sini untuk ke jalur 2 ke arah Sudirman ya. Oh ada orang. Kemarin bisa menggunakan tangga apa? Eskalator. Oh banyak yang bawa koper nih. Cepet ya. Oke kita ke Sudirman. Oh ini dia. Oh, ramai mulai ya. Udah gitu enak lagi ada depannya ya. Nah ini yang saya maksud kan. Ini ramai orang. Nah ini ya jalur 3 sana ya. Ini mereka yang dari Rangkas Bitung bisa langsung nyebrang sini ya. Jadi kereta ini duluan, dia nunggu ya temannya kereta ini ya. Nunggu kereta yang dari Rangkas Bitung itu. Jadi di sini bisa saja nggak sampai Cikarang. Kalian perhatikan aja untuk informasinya ya. Kadang dia sampai Bekasi aja. Buat kalian yang mau ke Cikarang perhatikan lah ya. Pokoknya Cikarang jangan Bekasi. Bisa jadi kalian kan apa ya, habis Bekasi Timur, bisa jadi kalian turun di Bekasi Timur ya, atau apa gitu. Itu jalur 1 teman, pokoknya ke arah Cikarang Bekasi via Angke, Kampung Bandan, Rajawali jalur 1. Pokoknya antara apa lah ya, Cikarang atau Bekasi gitu. Tapi kadang dia ke arah Duri, kadang Angke aja, kadang dia Kampung Bandan, kadang dia Cikarang, kadang Bekasi gitu ya. Kalian perhatikan aja informasinya. Kalau kalian pengen ke kereta bandara bisa di Duri ya, dari jalur 1. Kalau ke arah kita sih dia ke apa namanya, ke Manggarai ya, kalau mau naik kereta bandara. Ataupun Beni City, saya lupa ya untuk Beni City. Gelap. Nah, ini datang tuh. Stasiun Karet. Ini pun stasiun sibuk ya. Tapi nggak tahu di akhir tahun ini kan hari libur apakah rame. Tapi ini hari Sabtu ya. Nggak bakal rame sih. Saya nggak ngerti tadi ya maksudnya bapak yang di dekat JPM itu ya. TM itu artinya apa sih? Mungkin dikiranya saya kayak bingung gitu, ternyata bukan bingung ya. Saya lagi melakukan laporan teman-teman, memberikan laporan ya tentang kerusakan fasilitas. Tapi tetap hati-hati teman, takut kita dihipnotis ya, atau genggam.
Atau mungkin tadi dia udah menghipnotis kita tapi kita nggak mempan ya. Di Jakarta itu kejahatan kita tidak tahu. Tetaplah waspada ya. Dimanapun kejahatan itu selalu ada. Selepas keempat.